Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ما زال الدرس موصولا في قراءة كتاب تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول للشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله تعالى. وهذه الليلة malam ini insyaallah nakra kita membaca min safhah mi'ah wa wahid wa arba'in 141 ya. Man yakra? Antum? Nah. Satu lagi nggak tahu. Nah, insyaallah man yurid an yakra yaktub di chat ya, tulis di chat. Nah, tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah qala musannifu wa hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wal isti'azatu hiya at-taja'u wal i'tisam. Hiyal al-iltija'u, hiya al-iltija'u. Hiya al-iltija'u wal i'tisamu wa taharruzu wa haqiqatuha al-harabu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu wal isti'azatu billahi ya al-iltija'u ila Allah wal i'tisamu bihi wa i'tiqadu kifayatihi wa tamamu himayatihi min kulli syarrin. Naam. Secara bahasa al-isti'adzah adalah al-iltija, al-i'tisam, at-taharrus, berlindung, berpegang. Dan hakikatnya adalah engkau menyelamatkan diri ya dari sesuatu yang engkau takutkan kepada yang menjagamu, melindungimu darinya. Isti'adzah billah yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasannya perlindungan Allah itu mencukupi dari segala keburukan. Kalau kepada seseorang kadang kita berlindung, tapi ya kita kadang ragu-ragu ya. Tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sembari kita meyakini bahwasannya perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu mencukupi ya. Tamam, sempurna ya. Naam. Wa hiya ibadatun minal ibadati allati amarallahu ibadahu biha kama qala ta'ala wa imma yanazaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah wa qala ta'ala fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasy syaitanir rajim qala fi fathil majid وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. Dan isti'adzah itu adalah ibadah. Yang Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala katakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'iz billah. Wa qala jalla wa ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau itu diperintahkan tentunya itu adalah Allah ridhoi, Allah cintai dan itu adalah ibadah.
Jadi dikatakan di dalam Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, dan para ulama telah berkonsensus bahwasanya tidak boleh beristi'adzah kepada selain Allah. Ya. ولا عاصم في تفريج الكروب ورفع الخطوب سوى رب العالمين والحياة ملي مليئة بالآفات والمكاره ولكل مخلوق أعداء من الجن والإنس وعلى مقدمتهم إبليس لعنه الله قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وأخبر الله أن لكل نبي أعداء من الجن والإنس قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكذلك أتباع الرسل يتعرضون للابتلاء ولا غنى لأي مخلوق من الاحتماء بجناب الله والاعتصام بحماه من شرور الإنس والجن ومن مكاره الحياة وآفات Betul tadi, hayati, untuk ilaih. ومن مكاره الحياة وآفاتها ومن طلب العوذ من الله فقد ومن طلب العوذ من الله فقد رام عبادة جليلة أمر الله بها في أكثر من موضع في كتابه. Nah, ya. Bahwasanya kehidupan penuh dengan sesuatu yang dibenci oleh seorang manusia, bil afat wal makarih. Tidak ada yang bisa melindunginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap makhluk memiliki musuh, entah itu musuh dari kalangan jin dan juga manusia, minal jinnati wan nas. Dan pemimpin mereka adalah iblis, laknatullah alaih. Allah Ta'ala katakan, inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. Allah Ta'ala katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal ins wal jins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Itulah mengapa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita melepaskan diri dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang sekejap pun. Naam. ودليل الاستعاذة على أنها من أنواع العبادات قوله تعالى قل يا أيها النبي متعوذا والخطاب أيضا لجميع أمته أعوذ أي أعتصم وألتجئ بربي وخالقي الفلق وهو الصبح وقوله قل أعوذ بربي وخالق الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين لعقبة بن عمر رضي الله عنه لعقبة بن عامر رضي الله عنه
ألم تر آية نزلت بينة تكفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه. Nah, dalil bahwasanya isti'adzah itu adalah ibadah. Qaulu ta'ala, kul, katakanlah wahai Nabi. Demikian juga wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu, aku berlindung. A'tasim altaji bi rabbi al-falak, dengan zat yang menciptakan subuh. Al-falak adalah as-subh. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu bi rabbin nas. Dan dinamakan dengan al-mu'awwidzatain, al-falak dan an-nas. Naam. وعلى المسلمين أن يداوم على الاستعاذة بهما في صباحه ومسائه، فهي سبب لتحصينه من الشرور والآفات في يومه وليلته. وقد أوصى النبي Naam, awsa. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة Naam. بن عامر بهما، وقال له يا عقبة تعوذ بهما كما تعوذ متعوذ بمثلهما، رواه أبو داود. قال ابن القيم رحمه الله حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ورب سبحانه متصف بالقوة والعزة، من اعتصم به لم يصله هذا أحد، وتخلف عنه الضرر ولو مع وجود أسبابه. قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر حملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركه فلدغتني Ila an taraktuhu. إلى أن تركته فلدغتني Aqrabun. أقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. والمخلوق ضعيف يتعرض لأذى Yata'arrabu. يتعرض للأذى لا يهنأ في حياته إلا بالاعتصام واللوذ بالله. ويجب على العبد أن يعلم أن الضرر والنفع بيد الله، وأن من سعى للإقرار بك لا يتحقق له مناه ما لم يشاء الله ذلك. قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي. وقد ذكر الله ما ضرره ظاهر ظاهر متحقق في رأي العبد وهو السحر ومع ذلك قد يتخلف قد يتخلف فيه الضرر. قال سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فالاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بفالق الأصباح من شر جميع المخلوقات ومن شر الغاسق والساحر والحاسد والقادر على إزالة هذه الظلمات عن عن العالم عن العالم. عن العالم قادر أن يدفع عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه ما يخافه. نعم. ما شاء الله. Isti'adzah itu lebih penting daripada nafas dan makanan. Saking urgennya seperti itu. Wajib atas seorang muslim untuk mendawamkan isti'adzah di pagi dan petangnya. Karena itu adalah sebab penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, keburukan pada harinya tersebut, pada malamnya tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, wahai Uqbah, berlindunglah engkau dengan keduanya. Tidaklah seseorang itu berlindung semisal dengan keduanya. Tidak ada yang lebih dari keduanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hajat utuhnya seorang hamba kepada isti'adzah dengan dua surat ini itu adalah lebih besar daripada hajatnya terhadap bernafasnya, hajatnya terhadap nafas, makanan, minuman ataupun pakaian. Karena Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan quwwah wal izzah. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Yang berlindung dengannya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gangguan seorang pun tak akan sampai kepadanya. Gangguan tak akan sampai walaupun ada sebab-sebabnya. Walaupun musuhnya sudah mengupayakan, mengusahakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang singgah di sebuah tempat, kemudian dia mengucapkan doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan memudaratkannya sesuatu pun hingga dia beranjak dari tempat tersebut. Jangan lupa ketika singgah di sebuah tempat, ke tempat bekerja, ke sebuah tempat dia berteduh karena kehujanan, atau katakanlah tidur di hotel, ya, atau bahkan masuk masjid, ya, masuk tempat-tempat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ini adalah hadis yang sahih, ya,
ucapan yang benar. Kita mengetahui kebenarannya baik tadi secara dalil maupun secara pengalaman. Semenjak aku mendengarkan hadis ini, aku amalkan. Dan alhamdulillah tidak pernah memudaratkanku, membahayakanku sesuatu pun. Hingga aku kemudian, ya, wallahu alam sebabnya apa, beliau tidak mengucapkan doa tersebut. Maka disengat oleh kalajengking di Mahdiyah, ya. Dia ini sebuah kota ya di Andalus. Pada suatu malam, maka aku merenung, berpikir, ternyata aku lupa. Ini tadi ya sebabnya, ternyata aku lupa untuk mengucapkan doa tersebut. Ya. Aku lupa untuk bertawud dengan kalimat tersebut. Ya bisa jadi seorang ditimpa musibah, ditimpa keburukan di sebuah tempat karena dia lupa. Akan tapi dia jahil, tidak pernah merenung, tidak pernah berpikir, menganggap itu biasa saja, menganggap itu adalah kesalahan orang lain, padahal salah dia sendiri. Mengapa dia tidak berdoa? Tidak mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena seorang makhluk hamba itu lemah. Tidak bisa tenang kecuali dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia yakin benar bahwasannya madharat, manfaat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketahuilah bahwasannya umat itu, andai mereka berkumpul untuk memberikan kepada engkau manfaat dengan sesuatu, mereka tidaklah bisa memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu pun, kecuali apa yang Allah telah tuliskan untukmu. Andai mereka berkumpul untuk memberikan madharat, bahaya kepadamu, tidaklah mereka bisa memberikan madharat kepada engkau, kecuali apa yang telah Allah tuliskan atasmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Ya. Semuanya adalah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun sihirnya tidak bisa membahayakan. Allah taala katakan wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kalau kita mentadabburi ya, surat Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Betapa banyak keburukan yang disebutkan dalam surat tersebut. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan tersebut. Demikian pula disebutkan dalam surat An-Nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dalam surat An-Nas ini kalau kita mentadabburinya, ternyata waswas itu perkaranya bahaya ya. Disebutkan berlindung dengan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Tapi dalam surat Al-Falaq hanya ayat yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Setelahnya disebutkan keburukan-keburukan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghilangkan kegelapan dengan mendatangkan pagi. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk yadfa'anil musta'id ma yakhafuhu wa yakhshah. Untuk menolak, menyelamatkan orang yang berlindung kepadanya dari apa yang ia takutkan, dari apa yang ia khawatirkan. Nah, Syekh Fajr wasil. ولا بأس بالاستعاذة
بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعازت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت رواه مسلم قال في تيسير العزيز الحميد المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله. Nah, beristiazah dengan makhluk yang hidup yang ada, bukan yang gaib. Dia hidup dan dia ada di hadapannya, atau bisa dihubungi ya, terhadap perkara-perkara yang dia mampu. Ini adalah la ba'sa, ya, tidaklah mengapa. Disebutkan di sini hadis dari Jabir bin Abdullah, yang mana seorang perempuan dari Bani Makhzum mencuri, kemudian meminta perlindungan kepada Ummu Salamah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan di dalam Taisir Al-Azizil Hamid bahwasannya makhluk itu diminta darinya apa yang dia mampu. Ya, boleh meminta perlindungan kepadanya. Berbeda halnya kalau dia tidak mampu. Yang mana yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini khusus dimintai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kan kasusnya mungkin bisa memberikan syafaat atau memberikan pengampunan atau menyampaikan sebab-sebab alasan. Akan tapi pada perkara-perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah, maka tentunya tidak diperbolehkan. Berlindung dari keburukan setan, ya. Itu tentunya tidak diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Amal isti'azatu bil amwati awil bil ghaibina ahya'i aw bil ahya'il hadirina ala amrin la yaqdiruna alaihi hadza syirkun akbar kama qala ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa faj'al mas'alataka wal isti'azataka billahi wahdahu fala 'asima minal mahaliki siwahu wala jaliba lin naf'i ghairahu. Naam. Adapun beristi'adzah dengan yang mati, mayit, atau orang yang hidup tapi dia tidak ada di sisinya, gaib. Dan itu kejadian ya, ada yang belajar ya, ke seseorang, kemudian orang tersebut mengatakan kepadanya, nanti kalau ada apa-apa di sungai sebut namaku. Ada kejadian seperti itu. Itu tentunya gaib. Dia hidup, memang hidup, tapi gaib tidak ada di hadapannya. Apalagi tidak menggunakan HP ya, tidak dihubungi dengan telepon. Atau orang yang hidup, yang ada, akan tapi perkara yang tidak dia mampu. Yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah syirik besar. Dalilnya ada dalam surat Al-Jin ya. Qala ta'ala wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok
manusia mereka berlindung kepada sekelompok jin dan tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali ketakutan, kekhawatiran. Kalau hum kembali kepada rijal minal ins. Tapi kalau kembali kepada rijal minal jin, maka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali kesombongan. Jin tersebut semakin sombong. Dahulu mereka ketika memasuki lembah mengatakan, kita berlindung kepada penunggu lembah ini. Waliyadzubillah. Ini adalah syirik besar. Ya, sebagaimana mungkin yang dijumpai ya, ketika mau katakanlah mendaki gunung ya, meminta keselamatan kepada penunggu gunung, atau ketika mau berlayar, atau mau ke sebuah tempat, berlindung kepada penunggu tempat tersebut, maka itu adalah syirkun akbar. Karena tidak dimampu kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nah, الآن ندخل في الاستغاثة. من يقرأ؟ من شيخ فجر؟ أنت تواصل Kalau nggak ada, ولا؟ anu juga nggak apa-apa. Nah, تواصل. Dilanjutkan. Wal istighatsatu hiya talabul ighatsati wal ghausi wa huwa talabul inqazi min ad-dayqi wasyaddadi Minat minadhiki. min ad-dayqi wasyiddati. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, al-istighatsatu la takunu illa ba'da zu'ri wal farqu Nah, baina ya نعم لا بأس. والفرق والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فهو أعم، يكون من المكروب ومن غيره، فهي أخص من الدعاء، فإن الدعاء المكروب يقال له استغاثة. nah, istighatsah ya. Ini berarti ibadah yang ke-12 ya, yang disebutkan di Thalathatul Ushul. Secara bahasa, sebagaimana kita ketahui, ya, istighfar, isti'anah, permintaan ya, meminta pertolongan, meminta al-inqadh, penyelamatan, minadzik, dari kesempitan dan syiddah, kesusahan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa istighosah tidaklah ada kecuali setelah az-zu'r, setelah kekhawatiran, ketakutan, setelah ditimpa musibah. Itulah yang membedakan antara doa dan istighosah. Istighosah tidaklah ada kecuali dari al-makrub, orang yang ditimpa musibah, ditimpa bencana. Sedangkan doa itu a'am, lebih umum. Bisa dipanjatkan oleh orang yang ditimpa musibah dan yang selainnya. Kita meminta kebaikan, itu berdoa, bukan beristighosah. Maka istighosah lebih khusus daripada doa. Doanya orang yang sedang ditimpa kesulitan, kepayahan, itulah yang disebut dengan istighosah. Wasil. والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة أن الاستعاذة أن تطلب منه وأن يعصمك وأن يمنعك وأن يصنك وأن يحصنك. Nah. وأما الاستغاثة فهي أن تطلب منه أن يزيل ما حل An yuzila.
أن يزيل ما حل بك من الشدة min. من شدة. والاستغاثة تتضمن كمال الافتقار إلى الله واعتقاد كفايته، وهي من أفضل الأعمال وأكملها. والمرء في هذه الحياة عرضة للكروب والكوارث. فمن استغاث بربه في كشف ملماته فقد أدى عبادة عظيمة فزع إليها الأنبياء والصالحون عند الشدائد ففرج الله كروبهم. Nah, perbedaan antara istighosah dan isti'adzah. Isti'adzah engkau meminta darinya agar melindungi, menjaga, membentengi. Kalau istighosah engkau meminta darinya agar menghilangkan apa yang menimpamu dari kesulitan. Isti'adzah, isti'adzah. Nah, isti'adzah, istighosah. Dan barang siapa yang beristighosah kepada Rabb-Nya untuk menghilangkan al-mulimat, bencana, maka dia telah melakukan sebuah ibadah yang demikian besar yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang soleh ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa asyada'id, maka Allah menyelamatkan mereka. Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, ya, Nabi Yunus alaihissalam beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah taala menurunkan pertolongannya. Bahwasanya kita itu butuh Allah Subhanahu wa taala, al-iftikar ilallah, kita meyakini kecukupan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. قال المصنف رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال الشارح حفظه الله تعالى ودليل الاستغاثة في الجميع أنها عبادة. قوله تعالى إذ أي اذكروا نعمة الله عليكم لما قاربت التقاؤكم بعدوكم فقمتم تستغيثون ربكم وتطلبون منه المدد والعون والنصر فاستجاب لكم وذلك يوم بدر حين Badrin. بدر يوم بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة المشركين وجعل يهتف بربه ويناشده ويطلب منه الغوث عمن يجيب المضطر إذا دعاه فأمده الله بالنصر على عدوه فقتلوا منهم وأسروا وظهر الإسلام وسمي يوم Wa Islam. وظهر الإسلام وسمي يوم الفرقان. Naam. Insyaallah. Dalilul istighatsati qaulu ta'ala id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Allah taala berfirman id, ya, ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala telah dekat, ya, perjumpaan kalian dengan musuh kalian. Kemudian kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Kalian meminta kepadanya pertolongan, bantuan, al-madad wal-aun wan nasro. Maka Allah mengijabahi untuk kalian. Ini pada perang Badar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat banyaknya tentara orang-orang musyrik, mereka 300 sekian belas orang-orang musyrik, 1000, ya.
Maka Nabi Muhammad SAW menangis ya, meminta dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala katakan amma yujibul mutarra idza da'ah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah mereka dimenangkan, mereka bisa menawan musuh dan tampaklah Islam dan dinamakan dengan Yaumul Furqan. Naam. ودلت الآيات على أن الاستغاثة عبادة من أجل العبادات وأن صرفها لغير الله كأن يستغاث بالأصنام أو الأموات أو الغائبين أو نحوهم شرك به تعالى. قال ابن القيم رحمه الله ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة توجه إليهم وهذا أصل شرك العالم وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله وهذه الاستغاثة لا نفع منها سوى الحسرة والندامة وصاحبها يجري خلف سراب لن يتحقق له مبتغى ففي الدنيا خاسر وفي الآخرة هالك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أبو يزيد رحمه الله استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق فمن دعا غير الله والتجأ إليه من الأموات أو الأحياء الغائبين فلن يحقق له مطلوبه ولو عكف على استغاثته سنين. قال سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. Nah, istighosa yang syirik ya, bila mana dialihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beristighosa dengan berhala, dengan yang sudah mati atau orang-orang yang tidak ada di hadapannya. Maka ini adalah sebuah kesyirikan. Waliyadu billah. Dan dikatakan Ibnu Qayyim bahwasanya ini adalah asal syiriknya kebanyakan ya yang terjadi. Ya, betapa banyak ya hal ini yang kita jumpai. Syirik yang seperti ini waliyadu billah. Karena seorang mayit itu telah terputus amalnya. Tidak menguasai manfaat, madarat untuk dirinya. Bagaimana dia memberikan kepada orang lain. Ya, dia tidak bisa mendengar ya. Dikatakan oleh Abu Yazid ya, yang dinikulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya istighosanya makhluk dengan makhluk itu seperti istighosanya orang yang tenggelam dengan yang tenggelam. Tidak bermanfaat. Atau dikatakan oleh Abu Abdillah Al-Qurashi seperti al-masjun bil masjun. Orang yang dipenjara dengan orang yang dipenjara yang lainnya. Tidak bermanfaat.
Dan barang siapa yang berdoa meminta kepada selain Allah, berlindung kepadanya dari yang sudah mati ataupun yang hidup tapi tidak ada di hadapannya, maka tidak akan pernah bisa untuk merealisasikan keinginannya. Walaupun menetap beristighosah bertahun-tahun, walaupun bertahun-tahun meminta, Allah Ta'ala katakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Bila mana kalian meminta kepada mereka, mereka itu tidak mendengar doa kalian. Andaikan mendengar, maka mereka pun tidak bisa mengijabahi, mengabulkan. Dan ini waliyadzubillah masih banyak di masyarakat kita ya. Pergi ke kuburan fulan ya. Pergi ke sebuah tempat untuk beristighosah. Dan ini adalah tentunya sebuah kesyirikan waliyadzubillah. Nah, Syekh Fajar Wasil. والاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين على الإغاثة جائزة فيما يقدرون عليه. قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته أما إنزالوا وطلبوا الحوائج منهم وهم غير قادرين أو من الأموات أو الغائبين فهي شرك بالله. فإذا حلت بك الخطوب واشتدت بك القروب واستغيثت بعلام الغيوب فبيده مقاليد السماوات والأرض. قال تبارك وتعالى إنما أمره وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Nah, Masya Allah, Syekh Fajar. Ini istighosah yang diperbolehkan ya. Dan dia, orang tersebut hidup, atau dia hadir ataupun bisa dihubungi ya. Dan dia mampu terhadap perkara yang diminta tersebut. Dan ini diperbolehkan sebagaimana dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam, yang mana seseorang dari kaumnya minta tolong kepadanya. Allah Ta'ala katakan, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ. Adapun pada yang tidak mampu, atau yang sudah mati, atau yang tidak ada di hadapannya, seperti tadi, kamu ketika ada bahaya di sungai, sebutlah namaku, panggillah namaku, padahal tidak menggunakan HP dan yang lain sebagainya, maka ini adalah kesyirikan. فَإِذَا حَلَتْ بِكَ الْخُطُوبُ وَاشْتَدَّتْ بِكَ الْكُرُوبُ فَاسْتَغِثْ بِعَلَامِ الْغُيُوبِ فَبِيَدِهِ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Bila menimpamu hal-hal yang kau benci dan musibah tersebut, bencana tersebut semakin menghebat, maka beristighosahlah kepada zat yang mengetahui yang gaib. Di tangannya lah perbendaharaan baik yang di langit maupun yang di bumi. Semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mungkin sampai situ ya. Karena berikutnya adalah terkait adzabah, ibadah yang lain. Karena sudah jam 9 kurang 8 ya. Masyaallah, jazakumullah khairan Syekh Fajar ya. Mungkin ada pertanyaan terkait al-isti'adzah wal istighotsah.
Karena mau nanya satu. Nah, Syekh Fajar. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah tadi kan disebutin sama Syekh bahwa orang yang beristiazah itu eh, dia nggak akan ada yang bisa mengudurkan dia selama sepanjang hari itu. Pertanyaannya, apakah istiazah itu yang eh, apa? Apakah istiazah itu harus didirikan sebagaimana doa gitu? Harus ada adab-adabnya, harus mendirikan sebab-sebabnya gitu. Apa kayak orang yang baca terus udah dia bisa mendapatkan sebagaimana yang tadi disebutin nama Syekh? Nah, ya harus diperhatikan syarat-syaratnya, harus diperhatikan mawani. Kan doa itu, isti'adzah itu adalah doa, istighotsah itu adalah doa, dan hendaknya diperhatikan adab-adabnya, syarat-syaratnya, mawani, penghalang-penghalangnya, seperti apa penghalang-penghalang doa dikabulkan, ya kan? Diperhatikan apa diantaranya penghalangnya adalah makanannya haram, ya, penghasilannya tersebut adalah penghasilan yang haram. Kemudian sebab-sebabnya diperhatikan adab-adabnya. Ya sama seperti doa, adab-adab ketika berdoa. Nah, wajazakumul khairan. Syekh. Dan tentang doa zikir pagi petang yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ya, bahwasanya hal tersebut lebih kokoh daripada benteng yang digunakan untuk memenjarakan Ya'juj Ma'jujnya. Jadi demikian kokoh. Kita yakin, ya, insya Allah kalau kita zikir pagi, Allah akan menjaga kita sepanjang hari tersebut. Kita yakin bahwasanya ketika kita zikir petang, Allah akan menjaga kita di malam tersebut. Kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi musibah ataupun musuh banyak. Apalagi setan, ya kan? Yang setiap waktu memberikan was-was. Musuh daripada manusia juga banyak. Ya. Kadang ada teman kita, tapi hasad kepada kita. Atau tetangga kita hasad kepada kita. Maka tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ya, kebutuhan seseorang terhadap surat Al-Falaq, An-Nas itu melebihi butuhnya dia daripada bernafas, daripada makan, minum, dan berpakaian. Jangan lupa untuk membaca, ya kan? Itu kan di zikir pagi juga disebutkan. Kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Demikian juga ketika petang. Sehabis salat kita juga mengucapkan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita semuanya. Mungkin sampai situ, ya, ikhwan wal akhwat. Naktafi bihadzal qadar wa naqulu lakum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.